ekspor PT Tata Metal Lestari dan PT Krakatau Steel ke Amerika Serikat. Boleh tepuk tangan. Baiklah Bapak Ibu, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa bersama dengan menundukkan kepala agar semua yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Menteri, kita akan sama-sama menyaksikan, inilah dia, company profile Tata Metal Lestari. Dengan semangat cinta tanah air, dengan semangat cinta tanah air, Tata Logam Group telah menunjukkan kemampuannya sehingga produsen genteng metal dan baja ringan yang berdiri tahun 1994 ini menjadi yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Saat ini, Tata Logam Group telah memiliki 6 super pabrik di Cibitung, Cikarang, dan Sadang, menghasilkan berbagai produk inovatif seperti genteng metal, baja ringan, kolom praktis, front deck, dan lain sebagainya. Perkembangan produksi mantap ini didukung distribusi yang luas dengan dukungan 7 kantor cabang, 177 distributor dan subdistributor, 35 Roofmart, Roof and Truss Factory Outlet, dan lebih dari 6.000 outlet di seluruh Indonesia. Bahan baku produk-produk PT Tata Logam Lestari saat ini diproduksi oleh PT Tata Metal Lestari yang merupakan anak perusahaan Tata Logam Group. Sebagai perusahaan 100% PMDN kebanggaan Indonesia ini, PT Tata Metal Lestari menjadi satu-satunya produsen BJLAS dan BJLS yang berhasil memenuhi pasar dalam negeri sekaligus melakukan ekspor. Sampai saat ini, produk Tata Metal Lestari telah diekspor ke 25 negara di dunia. Hal ini membuktikan bahwa baja Indonesia memiliki kualitas internasional yang telah diakui di seluruh dunia. Semangat dan tekad baja Tata Logam Group diiringi kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan mitra usaha, semoga menjadi sinergi yang dapat mewujudkan kemakmuran negeri kita tercinta, Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Bapak Menteri, acara selanjutnya adalah sambutan dari Vice President PT Tata Metal Lestari. Kepada Bapak Stefanus Kuswandi, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia Dr. Agus Gumiwang, yang saya hormati Bapak Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian Bapak Setia Diarta, yang saya hormati Bapak Dirut Utama PT Krakatau Steel Persero Bapak Muhammad Akbar Johan, Bapak Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Bapak Indra Hidayat Sani, Bapak Direktur Utama PT Krakatau Baja Industri Pak Arif Purnomo, dan jajaran direksi dari perbankan Bank Mandiri, BNI, BCA, UOB, perbankan yang selalu support untuk industri baja, jajaran Kementerian Perindustrian, Krakatau Steel, pelanggan kami dari Hanwha, Sumitomo, JFE Shoji, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Salvete. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Perindustrian beserta jajaran Kementerian Perindustrian yang telah mendukung penuh pelepasan ekspor baja lapis Nexalum, Nexium, dan Nexcolor ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Juli hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri izin menyampaikan sedikit background dari acara ini. Kami produsen Bejelas, BJLS, dan Bejelas Warna bersama dengan PT Krakatau Steel dan PT KBI hari ini mohon restu dan dukungannya untuk melepas baja lapis sebesar 10.000 ton untuk diekspor ke Amerika Serikat. Di belakang saya ini merupakan kapal keempat Pak Menteri yang tahun ini kami kirim dengan rata-rata per bulan 5.000 ton, di mana saat ini kita bisa tingkatkan ke 10.000 ton pada pengiriman ini. Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Perindustrian, khususnya dari Direktorat Jenderal Ilmate. Kami sejak COVID dibimbing Pak, hingga mendapatkan anugerah Industri 4.0 dan juga Upakati yang sedangkan Bapak sendiri. Terima kasih telah mendukung industri baja. Pak, meskipun dengan berbagai risiko dan ketidakpastian global, kami fokus untuk tetap mengusahakan untuk meningkatkan ekspor. Mengutip post Bapak Menteri di Instagram, dari Pak Utomo Nugroho share saya malam-malam, di mana bahwa ada 3 mesin ekonomi Indonesia yang sedang melambat, tapi ada satu mesin yang diam-diam masih berjalan, yaitu ekspor, di mana besi baja ini menyumbang 27,9% year on year, dan kami sangat bersyukur ini menjadi semangat bagi kami di industri baja. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri, baja yang kami kirim hari ini memang masih terkena subjek Section 232, di mana ini adalah tarif flat 50% untuk semua negara. Amerika Serikat memberlakukan tarif ini untuk baja. Meskipun begitu, baja berkualitas dari Krakatau Steel bersama dengan Tata Metal masih dicari dan masih menjadi pilihan untuk konsumen di Amerika Serikat. Kami akan memaksimalkan dampak positif dari reciprocal tarif yang turun dari 32 ke 19 untuk produk hilir kami. Mohon doa restu dan dukungannya Pak. Kami akan mengikuti pameran baja terbesar di Amerika, Metalcon di Las Vegas bulan Oktober nanti untuk produk hilir kami, khususnya Multi Roof dan Sakura Roof dan Kaso. Akhir sambutan, sekali lagi saya mewakili PT Tata Metal Lestari mengucapkan banyak terima kasih untuk perkenan Bapak Menteri Perindustrian untuk memimpin acara seremoni ini. Semoga acara kita diberkati Tuhan Yang Maha Esa dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Stefanus Kuswandi. Pak Menteri, acara selanjutnya yaitu sambutan pelepasan break bulk vessel oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Akbar Johan, kami persilahkan. Dan kali ini diwakili oleh Bapak Utomo Nugroho, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agung Gumiwang Kartasasmita. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Dirjen Ilmate, Pak Astia Dharma. Kemudian juga Kepala BKSJI, Bapak Andi Rizaldi. Kemudian juga sahabat kami Bapak Dodit Astio, dan juga yang saya hormati ya, tim dari Tata Mitra Lestari, Pak Arianto Rismono, kemudian Pak Ibu Wulani, salam kenal juga, dan sahabat saya baru tapi rasanya sudah agak lama juga, serasa lama, Pak Stefanus, teman seperjuangan juga, kemudian juga Pak Nikolas, dan juga sahabat saya Pak Idra dari Pelindo, karena punya aset yang deketan dengan kami juga di Cilegon. Dan juga Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Menteri mohon maaf, Bapak Direktur Utama kami agak telat karena dari wisuda putrinya di London, dari baru tadi pagi mendarat, dari ini on the way, insya Allah tetap datang kembali. Mohon izin untuk mewakili. Tentu pagi hari ini saya ikut berbahagia, ya, walaupun yang ekspor adalah Tata Mitra, tetapi itu merupakan bagian dari keluarga kami, Pak. Jadi produknya Tata Mitra ini merupakan raw materialnya adalah CRC dari kami. Dan saya merasa tersandung juga bahwa ini merupakan bagian dari kontribusi kami Krakatau Steel, ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satu pilar yang tadi dibilang Pak Step tadi itu, yang 4 pilar, satunya mungkin agak sedikit melambat, tetapi satu yaitu ekspor itu, 3-nya melambat, 1 ekspor itu ya cukup panas sekarang, dan insya Allah akan kita dorong terus. Kami siap support Tata Mitra Lestari sebagai bagian dari konsumen loyal kami, dan insya Allah kami akan terus mendukung. Sebagai laporan juga Pak Menteri bahwa Krakatau Steel, pabrik utama kami, strip mill nomor 1 yang 2 tahun yang lalu terjadi kahar, ini akhir tahun lalu sudah mulai produksi, dan 6 bulan ini kami juga sudah produksi dengan sampai peak kapabilitasnya dan kapasitasnya. Jadi kami siap untuk support suplai lagi, ya, baja hot roll coil maupun CRC tadi untuk dalam negeri dengan berbagai kualitas yang diperlukan dalam negeri. Jadi itu komitmen kami, dan dengan kualitas tentu yang diharapkan oleh konsumen kami. Jadi mohon support dan dukungannya selalu, dan saya yakin lewat Pak Dirjen Ilmate yang sekarang juga sudah menjadi warga kami, keluarga kami, ya, dukungan itu akan semakin mantap, dan kehadiran kami Krakatau Steel sebagai penggerak ekonomi bangsa, saya yakin akan semakin established. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin, selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga bakalan menjadi salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman kerja saya, teman sekantor saya, Bapak Dirjen Imate, yang kebetulan nama panggilannya sama, Pak Tata, dengan nama perusahaan. Pak Setia Diarta, tentu bersama jajarannya, masih ada Pak Dodin dan yang lain-lain. Yang saya hormati juga, yang sangat-sangat saya banggakan, CEO Tata Logam Group, Bapak Jaryanto Rismono Puspandi, Ibu Ulani yang merupakan juga keluarga besar dari Kementerian Perindustrian, di mana beliau pernah menjabat sebagai PNS di Kementerian Perindustrian. Sekarang menjabat sebagai CEO dari Tata Logam Group. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, Vice President Operation PT Tata Metal Lestari, Bapak Stefanus Suswandi. Ini adalah second generation, dan I think menurut saya perusahaan in good hands ya, di bawah kendali dari Pak Stefanus. Yang saya hormati juga, ini juga para teman-teman sekantor saya, para staf khusus menteri yang hadir lengkap, ada 5 staf khusus lengkap, ada Pak Sidik yang juga pernah menjabat semua dirjen yang ada di Kementerian kecuali Ilmati. Aneh ya Pak, semua dirjen sudah pernah dijabat di Kementerian kecuali Ilmati dan pernah sekjen. Juga Pak Ferdi, Pak Gatot, Pak Amir, dan Pak Wandi. Kemudian yang saya hormati Direktur Utama Kraton Steel, Bapak Muhammad Akbar Johan, dan dalam hal ini tadi diwakili oleh Pak Utomo Nugroho sebagai Direktur. Saya kira acara kita berjalan lebih cepat Pak, pada saya terlihat lebih cepat, jadi tidak ada yang terlambat sebetulnya. Ini masalahnya ada di saya karena terlalu cepat dan saya mengatur waktunya. Dan tentu juga perwakilan dari Pelindo. Ini ada komisarisnya Pak Amir, Komisaris Pelindo, salah satu staf khusus menteri. Tentu para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sama satu-satu, teman-teman media yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan pertama-tama apresiasi yang luar biasa besar kepada Tata Logam Group. Hari ini kembali kita saksikan akan mengirim produk pelepasan ekspor baja lapis ke Amerika Serikat. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua. Bapak nggak Muhammad Pak, lama acaranya yang lebih cepat Pak. Salah saya Pak, salah saya. Terima kasih sudah hadir Pak Dirut. Saya lanjutkan. Saya secara umum akan menyampaikan sedikit saja berkaitan dengan kinerja manufaktur. Saya tidak akan bicara mengenai kinerja MBA Manufacturing Value Added Indonesia yang sangat baik, ya, berdasarkan ranking, berdasarkan kinerja dan sebagainya. Dan saya tidak akan bicara mengenai kontribusi manufaktur terhadap GDP, terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya hanya akan bicara berkaitan dengan kinerja manufaktur di bidang ekspor.
tadi disampaikan oleh Pak Stefanus, saya kira itu memang suatu hal yang sampai pada hari ini merupakan realitas dari 4 mesin perekonomian, ya, tiganya masih kita lihat ada perlambatan, tapi kalau kita lihat mesin ekonomi yang sangat penting yaitu ekspor, ini justru dalam datanya, dalam statistiknya mencatat kinerja yang cukup baik. Sebagai sektor penyumbang ekspor terbesar nasional, nilai ekspor sektor industri manufaktur sepanjang tahun 2024 sebesar 196,5 miliar dolar Amerika atau hampir 197 miliar. Ini 74,25% dari total ekspor nasional. Dan angka ini tumbuh, Pak, Bapak Ibu sekalian, tumbuh 5,11% dari ekspor industri nasional pada tahun sebelumnya, pada tahun 2023, yang mencatat nilai 186,9 miliar atau 187 miliar. Dan untuk triwulan 1 tahun 2025, sektor industri manufaktur memperoleh surplus perdagangan sebesar 10,4 miliar dolar Amerika, ini hanya satu quarter, triwulan 1, di mana nilai ekspor manufaktur tercatat sebesar 52,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan hampir 80% dari total ekspor nasional berasal dari sektor manufaktur. Kontribusi surplus perdagangan sektor industri manufaktur sekali lagi ini mendominasi surplus perdagangan Indonesia secara agregat nasional pada bulan-bulan berikutnya. Menurut data, ini bukan menurut Kementerian, semua data ini bukan dari Kementerian yang saya sampaikan. Menurut data dari TNI Economics yang kemudian juga disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rilisnya oleh Reuters pada bulan Mei 2025, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar dolar Amerika, 4,9 miliar dolar Amerika hanya pada bulan Mei. Dan kemudian berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh World Visualize, surplus tersebut 4,9 miliar dolar Amerika itu menempatkan Indonesia pada posisi ketiga terbesar di dunia. Tiongkok nomor 1, ongkos, nilainya 103,22 miliar. Jerman surplusnya 17,8 miliar dolar Amerika, dan tadi saya sampaikan Indonesia 4,9 miliar dolar Amerika. Kita Indonesia di atas Rusia. Rusia mencatat 4,5 miliar dolar Amerika, dan berikutnya yang cukup ini on record jadi catat ya, cukup mengagetkan bagi saya, Malaysia mencatat nilai ekspor yang cukup baik, ya, Malaysia 3,5 miliar dolar Amerika, tapi masih cukup jauh di bawah kita. Dan tentunya ini belum lagi saya menyampaikan kepada Bapak sekalian kinerja mengenai MBA, manufacturing value added, belum lagi saya bicara soal kontribusi. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di Indonesia tidak pernah terjadi apa yang disebut dengan fase deindustrialisasi. Tidak pernah terjadi. Paling tidak setelah saya masuk ke kantor ini. Semua data sebatas statistik mengatakan dari mulai kontribusi terhadap GDP, peningkatan FBA, dan juga tadi saya sampaikan ekspor. Ini dengan mudah bisa mematahkan pandangan siapapun
yang menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam fase premature deindustrialization, negara yang prematur masuk ke dalam deindustrialisasi. Ini dengan mudah kita bisa katakan. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, subsektor industri logam dasar yang di banyak negara industri maju diposisikan sebagai strategic backbone dari industrial development. Ini telah menunjukkan kinerja yang semakin kuat di tataran nasional. Pada triwulan 1 2025, sektor industri logam dasar memberikan kontribusi yang menurut saya besar terhadap GDP nasional, bukan terhadap GDP manufaktur, tapi terhadap GDP nasional sebesar 1,10%, sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan subsektor lain di industri manufaktur. Kita ada 23 subsektor industri manufaktur dan pertumbuhan untuk logam year-on-year-nya 14,47%. Dan tentu ini mencerminkan ekspansi produksi yang sangat solid, kuat, didukung oleh permintaan global yang cukup baik, khususnya di sektor besi dan baja, serta keberhasilan implementasi dari program hilirisasi nasional yang secara konsisten meningkatkan nilai tambah mobilitas dalam negeri. Secara khusus, industri baja nasional juga telah menunjukkan peranan yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta mendukung penguatan industri yang lebih hilir seperti permesinan, otomotif, galangan kapal, energi, dan lain sebagainya. Data dari World Steel Association pada tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-14 dalam produksi crude steel dunia dengan produksi sebesar 17 juta ton. Di posisi kita ke-14. Nanti saya akan pelajari 13 negara di atas kita siapa itu saja, negara-negara apa saja, dan bagaimana kita bisa menyalip, ya, sehingga dalam waktu-waktu yang tidak lama kita bisa menempati posisi yang lebih bagus dari 14 saja. Sebenarnya menurut pandangan saya sebuah kinerja yang bagus. Nanti kita pelajari Pak Dirjen, 14 negara di atas kita, 13 negara di atas kita bisa apa saja. Jumlah realisasi produksi ini telah mengalami kenaikan signifikan dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 98,5% jika dibandingkan produksi tahun 2019, yaitu 8,5 juta ton. Jadi hanya dari hampir 5 tahun kenaikannya hampir 100%. Suatu hal yang sangat membanggakan. Saat ini kapasitas produksi pasar dari crude steel nasional berada di angka 21 juta ton dan ditargetkan terus meningkat menjadi 27 juta ton pada tahun 2029. Dan hal ini menunjukkan adanya optimisme dalam langkah ekspansi Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri baja di tingkat global. Untuk menjaga momentum pertumbuhan industri baja nasional, pemerintah telah dan akan terus mengawal, membimbing, tugas kami adalah mengawal dan membimbing, dan akan terus mengoptimalkan dukungan melalui berbagai kebijakan strategis seperti penerapan upaya-upaya hukum tindakan perdagangan atau trade remedies secara efektif. Dan kalau ada kebijakan yang memang harus kita ambil dalam rangka pendidikan, silakan sampaikan kepada kami. Kemudian juga pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, dan secara khusus saya harus menyampaikan apresiasi kepada Tata Logam Group
berkaitan dengan SNI ini, karena saya mendapatkan laporan dari Pak Dirjen bahwa Tata Logan Group merupakan salah satu perusahaan yang selalu konsisten menjaga atau disiplin terhadap pemberlakuan SNI. Banyak order dari dalam negeri yang potensi pelanggar SNI-nya besar, yang saya dengar laporannya ditolak oleh Tata Logan. Terima kasih. Kemudian juga pemberian fasilitas AGBD, ada juga pengutamaan penggunaan produk dalam negeri untuk proyek-proyek pemerintah, upayakan pemberian fasilitas fiskal dan juga prinsip-prinsip dari industri hijau. Kebijakan-kebijakan ini tentunya bertujuan untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas dan hilirisasi dari produksi belanja nasional dan harus kita laksanakan secara berkesinambungan, serta memastikan produk belanja dalam negeri mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar ekspor. Hari ini industri nasional tetap beroperasi di tengah disrupsi ekonomi global, disrupsi geopolitik yang tentu berimpact pada geoekonomi. Dimulai dari kebijakan yang sulit dibaca, ya, Trump tarif, yang alhamdulillah kita berikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang telah berhasil mendapatkan satu kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sebetulnya dalam kita negosiasi itu tidak pernah ada kata final, dan kita terus melakukan negosiasi demi kepentingan dari perekonomian nasional dan juga kepentingan dari ekspor kita ke Amerika. Saya ingin menyampaikan bahwa secara general the total output manufaktur di Indonesia itu 80%, 75-80% itu diserap di dalam negeri. Jadi ingin saya sampaikan bahwa pasar dalam negeri itu menjadi sangat penting, sangat penting. 20-25% output dari industri manufaktur nasional itu kita ekspor. Namun memang kita harus akui bahwa walaupun hanya 20% dari 20-25% dari output yang kita ekspor, memang nilai ekspor manufaktur kita ke Amerika itu kedua terbesar setelah China. Jadi Amerika memang masih menjadi negara penting, negara trading partner penting bagi Indonesia, karena nominalnya kalau kita lihat dari dolarnya itu sangat-sangat besar. Jadi kita sekali lagi berikan apresiasi. Saya yakin bahwa negosiasi tidak mudah, ya, apalagi jika kita harus bernegosiasi dengan pemerintahan di bawah Presiden Trump. Tadi pagi saya bangun mendengar satu cerita yang cukup menarik, kebijakan Presiden Trump mengenai Brazil, dan saya tidak perlu menyampaikan dalam forum ini. Saya takut nanti dipelintir oleh para wartawan, tapi silakan Bapak Ibu sekalian mengecek apa yang menjadi kebijakan dari Presiden Trump pada Brazil. Selain disrupsi yang ada kaitan dengan perang tarif, juga ketegangan politik, ketegangan geopolitik, ya, geoekonomi antara Amerika dengan Cina itu harus menjadi perhatian kita. Konflik-konflik terbuka, Rusia dan Ukraina, melakukan konflik Rusia dan Ukraina, ya, kita bisa contain, ya, kaitan dengan musim juga ada konflik Middle
pasti akan membawa impact, membawa potensi gangguan yang lebih besar bagi perekonomian dunia. Dan yang penting bagi kita di sini semua adalah gangguan terhadap stabilitas rantai pasok masuk produk-produk baja di dunia. Ini semua menghadirkan tantangan, tapi juga menghadirkan potensi atau peluang strategis bagi Indonesia. Industri baja nasional memiliki peluang untuk memperluas penetrasi pasar ekspor dengan memanfaatkan ruang yang terbuka akibat batasan perdagangan di antara para pemain utama global. Salah satu peluang muncul dari pasar Amerika Serikat yang secara pasar pemerintahan Presiden Trump menerapkan kebijakan tarif baja Section 232 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stefanus. Walaupun memang tarif importnya 50% tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi semua negara dunia. Dan oleh sebab itu memang tidak ada kata lain, kita harus berupaya setiap saat untuk lebih bisa efisien dalam proses produksi sehingga nilai tambah bagi produk-produk kita akan semakin tinggi. Dan saya juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Tata Logam Group yang tadi disampaikan oleh Pak Stefanus bahwa perusahaan sedang mencoba untuk melakukan hilirisasi produk-produk. Tadi ada disebutkan Multiroom, juga Sakura Room. Ini di dalam rangka kita bisa memanfaatkan uang tarif yang sebesar 19%. Jadi itu kalau bisa dilaksanakan dengan kalau memang harus ada kebijakan-kebijakan khusus dari kami, silakan disampaikan. Stefanus, ini mohon maaf Pak, saya bicara saat putra bukan para bapak. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga karena PT Tata Mitra Lestari menjadi salah satu bukti ketangguhan industri manufaktur Indonesia yang berhasil memanfaatkan peluang dan mampu menembus pasar ekspor Amerika di tengah-tengah kebijakan proteksi perdagangan global. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Tata Mitra Lestari atas kinerja ekspor yang luar biasa. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk baja lapis berkualitas tinggi yang memiliki standar nasional, sekaligus membuktikan bahwa industri baja nasional sudah bisa bersaing secara baik di pasar internasional. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan ekspor produk baja lapis PT Tata Mitra Lestari ke Amerika Serikat. Ini shipment yang keempat tahun ini. Hari ini 10 ton dengan nilai cukup baik 12,6 juta. Namun target ekspor perusahaan sepanjang 2025 memproduksikan 69 ribu ton hingga 133% dari total ekspor 2024. 133%. Terima kasih kepada Tata Logam Group. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa TFL secara berkelanjutan telah melakukan ekspor ke Amerika dan Kanada sejak bulan Oktober. Ya, dan ini Oktober itu kan sampai hari ini gunjang ganjil terhadap atau yang berkaitan dengan perang tarif itu sangat dinamis. Ini menunjukkan kebijakan yang sangat tinggi dari Kanada dan Amerika terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PT TFL. Dan kenapa PT TFL bisa melahirkan produk-produk yang mendapatkan kebijakan tinggi dari Amerika dan Kanada?
Baja dan Laksana kerjasama dengan Krakatau Steel sebagai distributor baja selaku penyedia bahan baku. Ini kolaborasi yang sangat baik, Pak Dirut, sangat baik. Ini menunjukkan kekuatan ekosistem dari industri baja kita. Jadi dalam ekspor permintaan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk baja dunia. Seperti yang saya sampaikan, kita masih 14, ranking 14. Ranking 14 itu kita bisa melihat dari banyak kacamata, bisa bagus, ya, masih, tapi juga bisa dari kacamata masih banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan ranking kita, mungkin dari 14 ke kalau catat, mungkin dari 14 ke 10 ya, dalam 3 tahun 4 tahun. Tadi saya juga di brief oleh Bu Lani. Sekarang Tata Logam Group sudah memiliki fasilitas produksi di 3 tempat, Cibitung, Cikarang, dan Sabang. Tapi yang musik mahir tadi yang disampaikan oleh Bu Lani bahwa akan ada penambahan satu line produksi di sana. Betul, Pak? Terima kasih, Pak. Sebagai penutup, kembali saya bersama pemerintah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tata Meta Lestari atas konsistensi dan komitmen luar biasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas ekspor dan perdagangan. Saya juga berharap keberhasilan ini bisa ditularkan, bisa menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku industri lainnya, bukan hanya di sektor baja, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Kita harus resilient, kita harus tetap, dan kita harus mampu melihat potensi pasar yang ada, baik itu domestik maupun global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Selanjutnya kami mengundang Bapak Menteri untuk menuju ke area prosesi pelepasan. Tentunya didampingi oleh Bapak Setia Diarta, Bapak Yaryanto, Ibu Ulani, Bapak Stefanus Kuswandi, Bapak Indra Hidayasani, Bapak Muhammad Akbar Johan, Bapak Arif Purnomo, dan Bapak Utomo Nugroho. Tangannya mungkin berada di tombol, hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya, ekspor PT Tata Meta Lestari dan PT Krakatau Steel ke Amerika Serikat. Lani dan Pak Yar, kisah hidup Bapak dan Ibu sehingga bisa sesukses ini. Tepuk tangan sekali lagi. Estafet ke itu loh, ke protokolnya loh. Untuk bisa memanfaatkan pariwisata 19%, itu juga suatu hal yang sangat positif, sehingga sedikit banyak pasti akan bisa meningkatkan nilai ekspor kita, ya, khususnya nilai ekspor produk-produk berbasis baja.
ada kita koordinasi supaya Pak, transaksi. soal daya saing yang 0% ke sini Pak, izin nggak? 0% dari AS ke sini itu gimana? Daya saing 0% tuh. Maksudnya industri dalam negeri untuk mempertahankan daya saing kan supaya nggak banjir produk AS gitu karena 0% Tarif 0% dari mana? dari sini. AS mau impor ke sini. Oh, oke. Ya ini nanti kan kita kan bisa ada ini lain, bisa ada apa namanya? Restriksi perdagangan lain. Bisa ada instrumen lain. Saya tidak mengatakan restriksi untuk melindungi industri dalam negeri. SNI itu salah satunya, salah satu instrumen yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan antara produk-produk dalam negeri dengan itu masih ada instrumen-instrumen lain yang bisa kita keluarkan, ya, yang bisa kita pergunakan untuk melindungi. Kalau kata industri tekstil katanya kita boleh mempersiapkan pasar untuk AS tapi asal jangan Cina Pak. Jadi kuota pembatasan impor dari Cina harus dilakukan tanggapan Bapak. API bilang apa? APSIBI bilang APSIBI? kita boleh membuka pasar dalam negeri untuk AS asal dari Cina dibatasi gitu Pak. Cina harus dibatasi. Tapi nilainya berapa AS tahun ini dan Sekitar kalau untuk shipment ini 12,6 juta dolar, tapi seluruhnya itu 50.000 ton, ya. Ini bagian daripada 50.000 ton. 50.000 ton nilainya berapa? 50.000 ton totalnya berarti 60 juta ya. Kurang lebih 60 juta US dollar dalam satu kontrak, ya. selama 1 tahun ini dari Januari. Dari tahun lalu malah, ya. Kalau yang udah deal untuk tahun ini kira-kira udah sampai Itu tadi kan ini udah ada 3 shipment ya, dari Oktober terus Februari terus hari ini. Jadi sisanya akan dilakukan tahun ini. Nah, dari ada tarif nih Pak, gimana info dari pelaku produk kan termasuk juga yang besar ya Pak AS? Oh ya, jadi gini, tarif itu apalagi global tarif itu bukan di kontrol kita, ya itu kontrol dari semua negara. Yang perlu kita sampaikan adalah pembuktian hari ini bahwa produk baja nasional kita itu mempunyai daya saing yang tidak kalah di market global. Nah, tentu dengan adanya tarif 19% plus sektoral tarif ini untuk memicu bagaimana produksi dalam negeri melakukan efisiensi yang masif, melakukan inovasi yang mempunyai daya saing sehingga bisa diterima market global. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian, dukungan daripada supply chain nasional, khususnya untuk ekosistem industri baja nasional, ini terus diberikan secara masif juga, terutama tadi source energi, ya gas dan lain sebagainya, terus regulasi, kepastian untuk berusaha, ini yang menjadi hal yang sangat concern untuk memberikan daya saing yang lebih tinggi kepada pasar global. Dan di sini saya sengaja hadirkan mitra kita, ya mitra kita dari Sumitomo Corporation dari Jepang, bahwa bisnis itu tidak bisa sendiri, ya di sini ada ekosistem yang kita bangun. Bagaimana sinergi kolaborasi sehingga mempunyai value added yang bisa memberikan kembali competitiveness di pasar global. Jadi kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan semua mitra, khususnya dari mitra internasional dan juga mitra dalam negeri, seperti kami KS dengan Tata Metal Lestari yang sudah membuktikan bahwa kita bisa diterima di pasar global. Kapasitas produksi Pak untuk sini Pak? Berapa persen sih Pak yang diekspor dan yang di Iya. domestik pemasaran? Silakan. Tata Metal sekitar 30% ekspor, dalam negeri 70%. Tentu fokusnya untuk di dalam negeri, karena dalam negeri kita perlu penuhi seperti tadi masukan dan saran dari Pak Menteri bahwa dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau pandangan kan Bapak 70% dalam negeri ya Pak, pandangan 0% tarif AS ke sini untuk ekspor AS ke sini itu seperti apa Pak? Apakah daya saingnya seperti apa? Daya saingnya tentu dengan 0% versus kita di
di 19% atau di 50% karena Section 232. Yang kami fokuskan adalah yang disampaikan tadi dari Pak Akbar adalah inovasi dan menjaga kualitas, dan tentunya peran serta pemerintah adalah dengan pemberlakuan SNI. Jadi SNI ini sebagai non tarif barir juga sebagai keamanan untuk konsumen yang ada di Indonesia. Jadi optimistis ya Pak bisa berdaya saing? Pengusaha selalu optimis. Kalau kayak seperti apa Pak? Ya, kalau kami di industri hulu ya sebagai umbrella besarnya industri baja nasional tentu akan memberikan karpet biru kepada seluruh ekosistem industri baja dalam negeri maupun luar negeri. Seperti beberapa waktu lalu Krakatau Steel sudah menandatangani satu fakta industri baja se-ASEAN One Asian First untuk bisa saling memperkuat supply chain regional industri baja ya di ASEAN. Lalu 2 minggu lalu kami juga menandatangani satu kesepakatan kerjasama dalam ekosistem BRICS ya, itu nilainya cukup besar, sekitar 12-an proyek raksasa. Di situ juga Krakatau Steel sudah ikut menandatangani. Lalu dengan rencana kerjasama dengan mitra-mitra asing untuk bisa memperkuat ekosistem baja nasional. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya tarif Trump itu bukan menjadi tantangan utama. Yang menjadi tantangan utama adalah efek dominonya. Ya. Bagaimana negara pengekspor baja terbesar yang target ekspornya di USA dengan tarif yang sangat tinggi, mereka akan mencari pasar baru terutama di ASEAN. Nah, di ASEAN ini tentu yang harus dibangun oleh pemerintah tata niaga impor. Bagaimana untuk bisa memperkuat produk domestik tanpa memindahkan keseimbangan ekosistem global. Itu sebenarnya yang harus kita sampaikan, sehingga rasanya tadi disampaikan Pak Stefanus, optimisme pengusaha dengan kami sebagai badan usaha milik negara tentu akan sinergi lebih kuat, memberikan kepastian supply, dibantu dengan teman-teman dengan inovasi teknologi dari Sumitomo, sehingga kami akan terus mengupayakan produk-produk kualitas yang tinggi dengan efisiensi dan konsistensi dalam hal pengirimannya. Ini yang kita akan bangun. Satu lagi pertumbuhan dengan adanya geoekonomi, kira-kira berapa digit pertumbuhan industri tekstil, industri baja tahun ini Pak? Iya, tadi disampaikan Pak Menteri, target ke depannya 2 tahun terakhir itu dari 18 juta menuju ke 21 juta ton per year. Ya. Kita harapkan di tahun 2045, di mana dicanangkan Indonesia Emas, itu kurang lebih 100 juta ton per tahun. Ya. Nah, di sini Krakatau Steel tidak bisa jalan sendiri. Ya, itu kita perlu partner private sector, foreign investment, sehingga kepastian daripada kerjasama ini juga kita harapkan diberikan kemudahan oleh pemerintah dalam hal regulasi. Itu yang paling penting. Sejauh ini sudah berpihak ya Pak pemerintah? Oh sudah berpihak dengan kehadiran Pak Menteri di sini, dengan statement Pak Menteri sampai naik ke atas kapal. Rasanya Pak Menteri tidak akan mundur untuk bisa membangun ekosistem industri sehingga reindustrialisasi di negara kita bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Cukup ya? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.